Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena rahmatnya adalah semata sehingga saya masih diberikan kesehatan untuk membuat video perkenalan saya atau profil saya. Kemudian terlupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi contoh teladan bagi kita semua, yang telah membentangkan permadani Islam sehingga Islam masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan short course metode ABCD ini. Ini tentunya menjadi momentum buat kita para dosen untuk menggali potensi kita, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi nilai tambah atau value terhadap kita semua sebagai seorang dosen untuk mengembangkan potensi kita, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tentunya juga akan berdampak positif terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan adanya pelatihan atau kegiatan-kegiatan seperti ini, short course ini, tentunya ini juga akan bermanfaat terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian yang akan kita lakukan nantinya. Dan insya Allah diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, insya Allah kan setelah mengikuti kegiatan short course ini, tentunya ini juga akan dipraktekkan, akan juga diamalkan di lingkungan kita masing-masing, dan insya Allah juga akan membawa manfaat buat kita semua, khususnya masyarakat. Pada kesempatan hari ini, yang selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa profil tentang saya. Jadi saya adalah seorang putra Kabupaten Sinjai. Ya. Kabupaten Sinjai itu berada tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Sekitar 3 jam dari kota Makassar. Ya. Nama saya Muhammad Kadir SPD MPD. S1-nya saya selesaikan di Kabupaten Sinjai, kemudian S2-nya saya selesaikan di UIN Yogyakarta dengan mengambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Keseharian saya adalah sebagai seorang dosen di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Tentunya dengan keseharian saya sebagai seorang dosen, ini menjadi motivasi buat saya untuk lebih mengembangkan diri, ya, untuk mengetahui bagaimana melakukan pengabdian masyarakat. Nah, tentunya terkhusus untuk metode ABCD ini. Makanya saya sangat mengapresiasi terhadap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih karena telah diberikan kesempatan, ya, karena telah diberikan kesempatan, diloloskan untuk mengikuti kegiatan short course Kemenak, ya, 2021. Insya Allah ini akan menjadi nilai ibadah buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi tadi, tentunya ini bercerita tentang siapa saya, ya. Siapa saya. Jadi itu di
awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya adalah ini, saya adalah ini. Nah, tentunya sebentar di akhir-akhir video saya ingin menyampaikan bahwa siapa saya sebenarnya. Tadi ada pertanyaan di pelatihan kita di pagi hari bahwa misalnya kita diumpamakan sebagai benda, Anda ingin menjadi sebagai apa? Tentunya tadi pagi saya memilih matahari, ya, karena dari dulu memang saya pernah bermimpi untuk menjadi matahari. Matahari dalam tanda kutip. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan kita semua. Matahari adalah cahaya yang menerangi seluruh alam, dan tentunya ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Ketika matahari tidak ada, mungkin kehidupan di bumi ini tidak akan ada. Nah, itu tentunya menjadi kekuatan tersendiri yang disebut sebagai matahari. Dulu saya pernah bermimpi untuk menjadi matahari, sehingga seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa saya hanya sebagai seorang, sebagai benda, sebuah lilin yang menyala dengan redup. Ya, pada kenyataannya saya hanya sebatang lilin yang menyala dengan redup, yang tak mampu memberikan energi untuk semua alam, ya, yang tak mampu memberikan cahaya untuk seluruh alam, dan hanya memberikan secuil cahaya yang ada di sekitarnya. Nah, itu pada kenyataannya itu adalah saya. Saya hanya sebuah lilin yang memiliki nyala yang sangat redup. Nah, itu kemudian membantah mimpi saya yang ingin menjadi sebuah matahari, ya, yang dapat menyinari segala alam, yang dapat memberikan energi buat makhluk Tuhan yang ada di bumi. Kemudian selanjutnya saya pernah bermimpi memiliki pasangan hidup yang sempurna, yang ideal, ya, yang tentunya sangat cantik, kaya raya, soleha, ya, dan tentunya itu masuk dalam kategori sempurna. Sehingga seiring berjalannya waktu, kemudian saya sadar bahwa mimpi-mimpi itu terlalu tinggi untuk saya gapai, ya, terlalu tinggi untuk saya gapai. Sehingga saya sadar bahwa saya harus menerima pasangan hidup saya sekarang apa adanya. Dan itu juga membantahkan bahwa mimpi saya untuk memiliki seorang pasangan hidup yang sempurna itu juga terbantahkan. Ternyata saya hanya sebagai seorang suami yang memiliki istri sederhana. Mimpi kedua terbantahkan juga. Kemudian selanjutnya saya pernah bermimpi untuk menjadi presiden, dan itu juga terbantahkan karena saya sadar bahwa pada hari ini saya hanya sebagai seorang dosen, sebagai seorang staf atau karyawan di kampus. Itu menandakan bahwa terbantahnya mimpi-mimpi di awal saya untuk menjadi seorang presiden. Nah, itu tentunya sangat tinggi untuk saya gapai, ya. Dan saya kira itu tidak mungkin terjadi. Dari uraian di atas saya menyimpulkan bahwa angan-angan yang terlalu tinggi tidak akan ada apa-apanya tanpa melakukan hal kecil yang mampu kita lakukan
dan ada di sekitar kita. Ya. Artinya, janganlah bermimpi yang terlalu tinggi, kemudian tak pernah melakukan hal-hal kecil. Sadarlah bahwa kekuatan Anda, sadarlah bahwa Anda adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Olehnya itu, saya menyimpulkan bahwa saya hanya ingin memaksimalkan potensi saya. Saya ingin hanya memaksimalkan potensi saya untuk menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, hari ini saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, yaitu seorang dosen yang tentunya akan melakukan hal-hal positif dalam dunia kerja saya. Ingin memaksimalkan potensi saya hingga bisa bermanfaat minimal buat diri saya pribadi. Insya Allah kalau pribadi saya sudah baik, tentunya nantinya juga akan bermanfaat buat orang banyak. Sehingga dari dulu saya punya motto hidup bahwa hari ini cintaku boleh gagal, tapi studi dan karirku harus eksis, karena keberhasilan mengundang cinta yang lebih berkelas. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.